Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Para kiai, para undangan yang dimuliakan oleh Allah, ini untuk mempersingkat waktu, kita langsung akan undang seluruh narasumber ke depan. Yang pertama kita undang Bapak Dr. Gatot Abdullah Mansur. Beliau ini kapasitas beliau itu mantan dubes, kita undang karena akan bicara persoalan haji. Monggo Pak Kiai. Yang kedua dari Irjen Inspektorat Jenderal Pak Muhammad Yasin, dan yang ketiga dari Dirjen Haji Bapak Profesor Dr. Abdul Jamil MA, dan yang keempat dari Bareskrim. Ada yang mewakili, silahkan Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lebih lengkap karena sekali lagi beliau-beliau ini waktunya sangat terbatas. Cukuplah mewakili dari Bareskrim, dari Dirjen, Irjen, dan dari mantan duta besar, dan ini tidak lain karena keprihatinan kita tentang persoalan haji. Dan kita harapkan dari seminar ini akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita usulkan kepada negara ini agar perhajian kita lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memulai saya kira langsung saja, terutama Bapak Gatot ini karena beliau sudah pesan sama saya jam 3 harus meninggalkan. Jadi oh boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau mundur jam 4, jadi kita agak luas. Untuk itu Bapak Saudara sekalian, para narasumber, Pak Yasin, Pak Gatot, Pak Dirjen, dan Pak Bareskrim, saya tidak akan membatasi apa yang harus disampaikan. Saya kira kalau saya batasi justru malah nanti pembahasan kita tidak enak. Jadi intinya kita akan menemukan sebuah solusi lah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita, oleh negeri ini untuk memperbaiki persoalan pengelolaan perhajian kita ini. Untuk itu kami persilahkan yang pertama kepada Bapak Gatot untuk menyampaikan makalahnya. Kita akan catat di notulen kita Pak, semuanya kita akan catat. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala abdul wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa ba'du. Para kiai, para ulama dari Nahdlatul Ulama, dari pengurus PBNU, LDNU, para narasumber, Pak Dirjen Haji, Pak Dr. Jamil, Pak Dirjen SIP dari Bareskrim juga, dan panitia. Saya terima kasih bahwa pada saat ini saya diundang. Saya kira saya sudah tidak terlacak lagi gitu ya. Karena 3 bulan ini saya pindah kantor Pak, dari Kementerian Luar Negeri. Sekarang ini diamanahi sebagai Kepala Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI. Jadi per-TKI-an gitu sekarang. Memang saya ada pengalaman meskipun tidak ahli dalam perhajian. Jadi cerita pengalaman saja. Kebetulan saya 8 tahun berturut-turut di Arab Saudi, 4 tahun sebagai konsul jenderal, di mana fungsi saya sebagai ketua koordinator harian PPIH. Setelah itu pindah ke Riyadh sebagai duta besar, sebagai koordinator umum PPIH di Arab Saudi. Kalau lihat tema kita Pak, rekonstruksi perhajian Indonesia, mungkin saya ingin
bukan mengkritiki ya. Melihat bahwa rekonstruksi itu kayaknya kok sudah parah, sehingga direkonstruksi gitu, dibentuk kembali gimana sih Haji Indonesia itu. Sebetulnya tidak, Bapak sekalian, bahwa perhajian Indonesia itu menurut pengalaman saya selama 8 tahun nempel pada kegiatan haji itu dari tahun ke tahun itu memperlihatkan perbaikan yang signifikan. Ini bisa dibuktikan dengan satu survei yang dilakukan oleh Badan Statistik bahwa pelayanan haji dari tahun ke tahun itu telah menunjukkan tren yang bagus, lebih dari 80% ya Pak, lebih Pak. Artinya bahwa jemaah haji Indonesia dapat dikatakan sudah bagus dalam pelaksanaannya. Apalagi sekarang ini banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah ini. Mulai pendaftaran sudah online, ya. Jadi sekarang nggak ada cheating lagi Pak. First come first serve kan gitu ya. First in first out kan gitu. Siapa yang pertama kali daftar, dia akan berangkat duluan. Siapa yang duluan datang masuk datanya, maka first out, maka dia akan terdaftar duluan juga kan. Dan itu pakai computerized, udah tidak bisa diakal-akali barangkali gitu. Pokoknya pada saat penutupan setoran jrek di enter itu sudah terpisah mana yang berangkat tahun ini, mana yang berangkat tahun depan. Nah di sana nanti ada penyesuaian sedikit yang kadang-kadang suami istrinya terpisah juga gitu, karena memang komputer itu tidak tahu mana istrinya mana suaminya. Tapi setelah di adjustment itu biasanya bisa diatasi. Jadi banyak perbaikan menurut saya dan signifikan gitu ya, tentang perjalanan haji Indonesia ini. Perubahan juga sudah relatif bagus sekarang ini. Dulu waktu tahun 2006 zaman saya pertama kali itu ada yang 8 kilo Pak, ada yang diawali itu 20 kilo Pak. Jemaah haji diawali dekat Arafah di sana. Saya pernah nengok ke sana. Kebetulan dari daerah saya Pak, dari Tasik. Tempatnya bagus Pak. Villa-villa, ada kolam renangnya segala bagus. Busnya juga bagus, lancar karena 24 jam ada. Tapi jauhnya 20 kilo. Tahun 2006, 2007 makin bagus, 2008 makin bagus 4 kilo, akhirnya 2 kilo kan. Bagus sekali sekarang. Nah sekarang ini tahun 2013 itu terganggu lagi, bukan terganggu ya, artinya terkendala lagi dengan perbaikan masjid Pak. Jadi rumah-rumah yang dekat masjid itu banyak dibongkar karena selain pelebaran masjid juga ada pelebaran proyek Jabal Umar dan juga ada proyek monorel transportasi di Mekah. Jadi di Mekah ini dalam 10-15 tahun ini betul-betul, nah ini di Mekah direkonstruksi Pak, dibabat, diratakan sekarang. Nah ini sangat terganggu. Pasti ini dalam 2 tahun 2013-2014 ini perumahan haji agak berubah banyak, agak menjauh lagi gitu, karena memang yang baru tersedia tapi yang lama itu sudah banyak yang dibongkar-bongkar. Itu 2014 ini. Perumahan sudah bagus, cuman harganya memang terus naik, yang tidak masuk akal harganya itu Pak, di Mekah ini, karena tidak terkendali gitu. Tahun lalu masih 2.500, tahun ini sudah 4.000, tahun depan sudah 5.000, tahun kemarin aja 2012 itu udah 5.500, sedang 6.000 Pak. Rumah itu padahal sebelumnya itu 3.000-an per orang Pak ya.
selama musim haji 22 hari. Sehingga banyak hotel-hotel yang tidak mampu kita bayar lagi Pak, karena sudah 7.000 ke atas. Akhirnya pada 2013, 2014 itu kita mulai ada subsidi Pak. 2013 itu kita subsidi 500 real kalau nggak salah per orang tiap jamaah haji itu, sehingga rata-rata itu 4.500 kalau nggak salah. Dan itu bagus. Dan hal-hal yang sudah digratiskan oleh pemerintah ya, karena mengambil manfaat itu antara lain asuransi yang 100.000 sudah dibayar oleh pemerintah, paspor 275.000 udah dari subsidi, biaya general service yang namanya rusum haji untuk narkoba dan macam-macam 277 US dollar itu sudah dibayar pemerintah. Makan di airport waktu datang pemerintah, Armina sudah pemerintah, selama di Madinah pemerintah, transportasi sholawat di Mekah ya, untuk dari tempat tinggal ke masjid sudah oleh pemerintah. Jadi sudah banyak sudah dilakukan, dan tahun ini direncanakan di Madinah, hotel di Madinah itu akan dibayar juga pemerintah yang seorang itu 700 real, 700 real kurang lebih. Jadi sekarang ini biaya hotel dan biaya dam rencananya itu akan juga ditutup oleh biaya optimalisasi, karena itu uang kita udah banyak. Ini rencana-rencana mudah-mudahan ini terlaksana. Jadi sebetulnya kita sudah bagus dan haji sudah merasa enak barangkali dengan subsidi sudah dilakukan, sistem catering sudah bagus ya. Nah, cuman masalahnya, nah itu yang saya juga tidak paham tuh Pak Irjen. Kok ada woro-woro ini yang menjadi kesedihan kita semua. Nah ini saya betul-betul saya tidak paham di mana slacknya gitu. Karena saya sendiri sebagai duta besar itu sebagai koordinator saja, koordinator kegiatan saja. Jadi tidak sampai masuk ke dalam transaksi-transaksi. Jadi saya hanya dilapori saja, rumah sudah sekian, harganya sekian, catering sudah dibayar semua. Saya juga ikut observasi, belusuan, lihat dapur gitu ya. Kita juga ikut ke dapur-dapur maktab itu. Kita juga melihat persiapan tenda dan macam-macam itu aja Pak. Tapi pas transaksi kita nggak tahu kan gitu. Karena duta besar itu dan konsul jenderal hanya diserahi oleh pemerintah itu, kasarnya begini, duta besar dan konsul jenderal ini ada haji 211.000, kalau sekarang 168.000 ya, kurang lebih, dengan panitia 3.200 orang ini akan melakukan aktivitas di Saudi Arabia. Tolong ini jangan mandek, harus jalan. Jadi ini panitia 3.000 dengan jamaah yang 170-an ribu itu diserahkan ke kita, koordinasinya agar jalan. Panitianya sudah disediakan oleh Pak Dirjen ya, di sini sudah dilatih. Maka kita membersihkan dengan pemerintah setempat. Semua perizinan kita yang melaksanakan, visa untuk tembus juga kita lakukan. Barang-barang masuk alkes, obat-obatan yang ratusan koli kita yang lakukan, pembelian mobil macam-macam kita lakukan, keamanan dan perlindungan kekonsuleran, protokoler macam-macam kita lakukan. Nah itu, jadi duta besar itu hanya koordinator sebagai dan konsul jenderal sebagai koordinator harian. Nah itu seleknya di mana nggak tahu. Tapi memang ada celah-celah yang potensi, Pak. Saya sudah melihat ada potensi untuk bolong, gitu. Banyak potensi. Makanya
saya selalu menyarankan dalam pelaksanaan haji itu jangan terlalu banyak improvisasi, perubahan, improvisasi pelaksanaan, apalagi in the last minute itu mesti jadi masalah. Ya, seperti peristiwa 2006 kelaparan itu improvisasi terakhir, di mana semua dilakukan oleh satu perusahaan dan dapurnya satu di Mina. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Bukan ada yang tahu, artinya nggak bisa ngitung. Ternyata salah besar. Jadi dapur itu wajib, bukan wajib kifayah lagi, fardu ain. Dapur itu harus di Arfah, gitu. Nggak bisa di mana-mana. Dan itu harus dipecah. Jadi ya, tradisionalnya ya tiap maktab satu dapur. 70 maktab, 70 dapur. Nah ini satu dapur. Jadi improvisasi yang ekstrim itu mohon tidak dilakukan. Gitu. Nah kemarin ada improvisasi juga terakhir itu yang saya kaget, itu ada upgrade bus, Pak, dan upgrade di Mina, ya, karpet macam-macam. Itu juga masalah kan gitu. Sampai Desember saya mau pulang, itu nggak kelar-kelar menghitung karpet berapa yang keluar dan berapa yang harus dibayar oleh PPIH. Kan susah ngitungnya. Jadi berapa ratus skema, berapa karpet, muasasah ngakunya sekian ratus, kita ngakunya sekian, wah udah itu potensi. Jadi memang kalau mau improvisasi, kalau saya itu harus betul-betul detail dan jangan didadak. Sama dengan upgrade bus itu Abu Sarhat itu mogokan, Pak. Itu mogokan udah koper hilang 5, 10 tiap tahun tuh. Karena Abu Sarhat itu tidak punya barang di bawah, jadi di atas. Di upgrade, Pak. Di upgrade ternyata harus bayar kan. Nah itu nggak jelas bus yang keluar berapa, yang itu masalah lagi. Jadi memang kayak seperti itu yang jadi masalah, justru yang menjadi temuan-temuan dan banyak lagi. Kalau nggak salah ada 40 sekian. Makanya mungkin ke depan kita harapkan bahwa rekomendasi KPK itu harus ditindaklanjuti ya. Banyak ya. Jadi masalah perumahan juga dan masalah. Dan saya ingin juga memberikan satu gambaran kepada hadirin semuanya. Memang proyek haji itu ada proyek yang mubazir, Pak, yang tidak bisa dihindari, dan itu harus dipahami oleh semua, gitu. Baik oleh BPK atau KPK harus dipahami kan. Tidak bisa seperti ongkos pesawat, Pak ya. Pesawat itu harus 2 rit, Pak. Itu nggak bisa dihindari. Jadi berangkat isi, pulang kosong. Itu waktu pemberangkatan. Waktu pulang pesawat itu harus kosong, pulang isi. Jadi haji itu, jemaah haji harus membayar 2 rit pesawat. Jadi ada 1.900 US dollar kalau nggak salah. Itu tidak bisa dihindari karena memang ini borongan kan gitu. Charter pesawat. Gak ada pesawat manapun kalau kita charter harus seperti komersial, gak bisa, Pak. Mana ada berangkat harus isi, pulang harus isi juga. Sopo yang ngisi kan gitu? Gak ada, Pak. Nah ini juga harus dipahami oleh semua masyarakat, BPK, KPK juga. Jangan terlalu itu di itu, karena memang yang penting nggak korupsi gitu aja. Yang penting itu ada kwitansinya dan tidak dikorupsi. Susah dihabis. Seperti sewa rumah juga begitu. Itu proyek agak mubazir juga. Kita menyediakan 211 rumah kali sekian ribu per spot. Sekarang itu 50%, Pak, per spot. Dulu 30%, sekarang harus 50%. Ternyata yang berangkat itu tidak pernah pas, pasti kurang. Kuota itu mesti kurang, ya, gitu kan. Nah ini kuota juga masalah lagi. Kuota itu mesti kurang, bisa 1.000, 2.000. Nah itu sedangkan rumah sudah disewa. Nah ini juga masalah, belum distribusi, belum penggenapan. Memang proyek yang
harus kita maklumi. Makan di Armina Pak, itu mana yang nafar awal nafar sani, itu dihitungnya semua nafar sani Pak, kan gitu. Sedangkan 60% 50% orang nafar awal kan. Susah ngitungnya. Orang yang tiba-tiba ingin nafar sani, dia nggak daftar lagi, kan harus makan kan. Tapi juga orang yang udah berdaftar ingin nafar awal, nafar sani, ternyata dia pulang duluan kan. Akhirnya makannya mubazir. Memang itu tidak bisa dihindari kayak gitu. Jadi makanya juga ini harus dipahami oleh semua pihak barangkali, dan mungkin Pak Dirjen gimana nih cara jalan keluarnya. Memang seperti itu Pak yang saya alami dan selalu dimasalahkan Pak. Kenapa ini katanya sekian ratus ribu nggak makan tapi nasinya dibayar gitu. Terus gimana caranya gitu? Karena kan niat orang itu kan kadang-kadang niatnya daftarnya nafar awal tapi kenyataan nafar sani. Daftarnya nafar sani, ternyata nafar awal sudah pulang duluan. Belum orang yang istilahnya itu yang yang dalam tanggal 7 udah berangkat ke Mina itu Tarwiyah itu ribuan, dan mereka itu tidak makan pada hari pertama malam-malam itu tanggal 8 itu, karena baru datang ke Mekah pagi-pagi ke Arafah. Dan itu berapa Tarwiyah itu juga susah dideteksi. Jadi memang banyak hal-hal yang susah dikendalikannya, susah dihindarinya, dan satu-satunya harus maklum saja kan. Yang penting tidak korupsi. Jadi ada memang proyek-proyek mubazir dalam perjalanan haji itu resiko daripada banyaknya umat, banyaknya jamaah kan. Itu yang kami lihat selama ini. Jadi kalau tadi Pak Yai Marzuki-Jaya coba bandingkan mana sih yang paling bagus kan gitu. Perjalanan haji, ternyata menurut dunia internasional Indonesia itu paling bagus Pak. Jadi kalau di Mekah sana itu Iran datang ke kita, Nigeria datang ke kita, Malaysia datang ke kita, Iran datang ke kita, Turki datang ke kita, ingin berburu Pak. Gitu. Bagus Indonesia, persyaratan rapi, makannya teratur, busnya bagus, pakai baju seragam, pesawat. Bayangkan Pak, Afrika itu Pak, saya punya kawan duta besar Chad, dari Chad, Excellency berapa dari jamaah? Ada 2.500 kata yang mulia. Indonesia kita ada 211.000. Wah, 211.000 itu semuanya berangkat, satu pun gak ada yang tinggal. Saya bilang, gimana caranya? Saya itu di Chad ada 2.500 yang terdaftar, yang berangkat 1.500 Pak, 1.000 gak terangkat. Karena itu calon penerbangan internasional Al Afrika Pak gitu. Jadi mereka charteran juga bukan, pakai reguler juga nggak jelas. Itu dari Chad ke Jeddah itu bisa 3 hari Pak. Ke Addis Ababa dulu, terus ke mana dulu kan, baru sampai ke Jeddah. Kasihan Pak mereka. Kita itu sudah bagus sebetulnya. Dan kita juga sudah memberikan penataran Pak ya. Kita diundang oleh Moskow, Rusia. Kita menatar di Rusia, menatar haji. Di Iran, di Turki, kita menatar pelaksanaan haji. Jadi Pak Yai Manar, kita paling bagus. Kita paling bagus, rapi, bagus. Nah ini ada goro-goro ini, gak ngerti saya juga. Jadi barangkali tidak usah direkonstruksi. Yang jelas mungkin pengawasannya gitu ya, itu harus ditingkatkan saja kan gitu. Pengawasannya itu betul-betul harus detail, semua on system gitu, computerized, itu supaya tidak bolong-bolong. Itu yang saya lihat. Jadi sebetulnya perjalanan haji kita itu sudah bagus, tidak usah direkonstruksi Pak. On the right place, barangkali sekarang sudah jalannya sudah oke, sudah bagus, dan itu sudah diakui oleh negara manapun. Saudi Arabia juga sudah menghargai kita.
bahwa kita sudah bagus, tapi mungkin pengawasannya aja, pembagian kuota, ya mungkin para pejabat kita juga harus tidak terlalu gampang menggunakan kuota, terus masuk angin, siapa yang masuk sana, itu yang menjadi kecurigaan selama ini kan Pak. Gitu. Mungkin saya ingin mengusulkan saja Pak, ini mungkin ada kecelakaan ini mungkin kurang perhatian sehingga kurang kontrol. Oleh karena itu, kalau boleh saya mengusulkan di forum ini, saya mengusulkan haji ke depan itu ditangani oleh suatu badan nasional, dipisahkan dari departemen, dari Kementerian Agama. Itu. Jadi Dirjen Haji itu udah dikeluarkan saja sebagai badan nasional gitu. Nanti mungkin ketua badan nasionalnya bisa Pak Dirjen Haji kan gitu bisa. Seperti di Kementerian Tenaga Kerja Pak. Karena benang kusutnya penerbangan ke luar negeri akhirnya dipisah. Jadilah BNP 2 TKI. BNP TKI itu adalah lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab kepada presiden. Alhamdulillah saya kepala BNP TKI sekarang. Jadi khusus penempatan ke luar negeri TKI. Jadi saya tidak ngurusin TKI yang suka demo-demo di Bekasi, di mana itu saya nggak ngurusin. Saya ngurusin orang penempatan ke luar negeri, yang formal atau yang informal, yang skill atau yang unskill. Nah mungkin haji ke depan Pak, supaya Kementerian Agama itu tidak overload. Kementerian Agama itu luar biasa overload Pak. Dari mulai pendidikan gitu sekarang itu, yang pendidikan itu ribuan aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, ya, dan itu perpesantrenan sampai kerukunan beragama, ya, itu diurus oleh Kementerian Agama. Itu terlalu besar kalau saya. Oleh karena itu mungkin ini hanya usul saja, pemikiran saja. Kalau divisa itu mungkin agak khusyuk lah gitu, gitu. Jadi kepala badan nasional itu membawahi deputi eselon 1, ya mungkin formatnya gitu, strukturnya ya Dirjen Haji aja ceplok gitu di sana gitu. Gedungnya juga boleh lah di sana di Banteng gitu, tapi itu Badan Nasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Jadi itu mungkin agak teratur. Nah, nanti kita atur, mungkin ya harus diubah undang-undang haji nomor 13-nya harus dirubah lah. Jadi tidak lagi direktorat jenderal, jadi tidak di tingkat eselon 1 tapi di tingkat badan nasional, tetap oleh pemerintah. Jadi saya mengusulkan bahwa haji itu tetap dikelola oleh pemerintah, itu ya. Kenapa? Karena swasta kita belum bisa menampung sepenuhnya penanganan Indonesia. Dan saya mengusulkan juga sedikit-sedikit dikasih ke swasta, gitu. Jangan terlalu ekstrim Mbak. Jadi ngasihnya kalau sekarang tuh 13%, 17%, 17. Nah, mungkin 17.000, dan nanti tahun depan 20.000, nanti tahun depan lagi 25.000 terus gitu. Jangan ekstrim Pak, jangan ujuk-ujuk ke swasta ganti jadi goro-goro lagi Pak. Karena swasta belum siap menghajikan yang begitu banyak. Pengalaman saya Pak, kenapa pemerintah negara-negara lain, ini mungkin pengalaman lain, bukan berarti bagus seperti Pakistan, Bangladesh, itu sudah 50% lebih ditangani swasta Pak. Jadi pemerintah itu hanya ngurus 50% aja gitu. Ngurus rumah 50%, makan 50% itu. Jadi nggak terlalu berat gitu. Malaysia saya dengar dari 25.000 jamaah itu pemerintah itu hanya ngurusi 8.000 aja. Iya Pak. Jadi sedikit, hanya sepertiganya aja itu oleh pemerintah. Jadi yang lain udah swasta semua. Gitu. Jadi kita pun Pak, kalau udah swasta bisa lari sendiri, udah swasta aja. Tapi susah-susah pemerintah ngurusin haji kan gitu. Saya kira begitu. Transportasi apa, bis kota, di kereta api sekarang itu selalu rugi oleh pemerintah itu Pak. Yang sekarang yang paling bagus itu yang Mayasari Bakti kan gitu. Orang kasih itu Pak. PPD udah nggak jelas, kereta api. Sekarang kereta api bagus. Oh ya, jadi begitu Pak. Jadi tetap ini oleh pemerintah dulu dan sedikit-sedikit diserahkan kepada
swasta. Jadi pemerintah tidak terlalu berat. Di suatu saat pemerintah ya urus yang sedikit aja, biar swasta. Tapi diawasi dengan sistem yang bagus sehingga swasta juga bisa berkompetisi dalam kebaikan gitu. Mengurus perhajian itu, disiplin dengan sistem yang akuntabel, transparan, sehingga tidak banyak jemaah haji yang dirugikan. Barangkali saja dari kami, yang penting bahwa ke depan setelah presiden baru ini, haji ditangani oleh Badan Nasional Penyelenggaraan Haji Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.